Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa UT yang saya banggakan, kelas jaringan komputer. Eh, Selamat sore. Eh, Selamat berjumpa kembali di tutorial webinar yang keempat ya. Dan kita akan membahas fokus terkait mengenai tugas ketiga ya, yang merupakan tugas terakhir ya dari mata kuliah ini. Dan sekaligus juga menutup pertemuan tutorial webinar yang keempat ini karena merupakan tutorial webinar yang terakhir juga ya. Oke, dan ini juga merupakan pertemuan terakhir di web di pertemuan ini ya. Baik, tentunya saat ini masih belum ada mahasiswa yang bergabung ya, tetapi tidak apa-apa. Karena dari tutorial webinar ini akan saya record ya, rekam, dan nanti akan saya share hasil rekamannya kepada teman-teman mahasiswa UT sekalian. Baik, tentunya di tutorial webinar tugas ketiga ini kita akan membahas fokus tentang pool di praktikum ya, praktikum terkait mengenai simulasi jaringan menggunakan paket tracer ya, paket tracer sesuai dengan soal yang ada pada studi kasus berjumlah 4 soal ya. Nah, ini kan saya coba saya share dulu untuk soalnya ya. Baik, untuk soalnya akan saya share dulu. Nah, ini ya, ini tugas 3 ya. Baik. Eh, nah, di sini di aktivitas belajar ke-12 ya. Di sini ada praktik ketiga yaitu simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Nah, di sini kita akan melakukan eh, apa namanya, pembacaan soal terlebih dahulu ya. Seperti apa dari studi kasusnya agar kita bisa memahami dengan baik ya, bagaimana pengerjaan dari soalnya ya. Nah, di sini di tugasnya itu ya, di sini disebut dengan tugas tutorial dengan sumber tugas tutorial itu mengikuti panduan praktik MSIM 4204 jaringan komputer ya. Nah, di sini eh, ada soalnya yaitu silakan pelajari panduan praktik tugas 3. Kemudian yang pertama, buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Ya, jadi di sini nanti kalian wajib melakukan pembuatan ini ya, topologi jaringan dengan topologi star ya, berarti ya. Topologi star, di mana satu buah eh, switch itu berlaku sebagai terminal ya, penghubung konektor antar PC ya, dan di situ berjumlah 4 PC. Dan satu sama lain itu dilakukan setting IP sehingga bisa dapat lakukan ping satu sama lain ya, menggunakan command prompt. Kemudian yang kedua itu adalah buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer ya. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Baik. Nah, jadi di sini tuh eh, untuk nomor 2 ini ya masih sama seperti yang tadi ya. 4 buah komputer di mana satu switch ya untuk terminalnya gitu ya. Nah, kemudian di situ ada satu lagi perangkat yang nyambung ke switch tersebut gitu ya. Yaitu server HTTP ya. Nah, server ini kita akan setting si halaman websitenya ya, halaman websitenya agar bisa diakses oleh semua PC ya. Baik. Nah, terus berikutnya yaitu yang ketiga, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP ya, yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Baik. Jadi kalau yang tadi yang nomor 2 ya, itu tidak ada DNS ya nomor 2 itu. Jadi
kita mengakses server HTTP-nya itu menggunakan IP, ya, karena IP-nya sendiri itu akan di-set menjadi IP public, ya. Jadi IP dari si server sendiri itu akan di-set menjadi IP public, dan IP tersebut akan diakses oleh IP di PC client, ya. Jadi PC client akan mengakses IP milik si server, kemudian nanti si web dari HTTP yang ada pada server tersebut akan muncul gitu ya. Itu di nomor 2. Kalau di nomor 3, ada server DNS ya. Jadi server apa namanya, DNS dan server HTTP. Jadi server HTTP tadi sudah berjalan, kemudian ada server DNS. Server DNS ini tujuannya untuk mengkonversi si IP public tadi milik si server HTTP diubah menjadi DNS atau domain name server. Jadi berupa nama ya, misalkan contohnya kayak IP 8.8.8.8 itu merupakan IP dari DNS google.com gitu ya. Nah, jadi diubah menjadi nama gitu ya. Jadi bukan mengakses IP 8888, bukan, tapi mengakses google.com gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan adanya DNS server dapat mengkonversi IP menjadi nama ya, nama domain. Oke, baik. Nah, di nomor 4 ini kita akan membangun suatu topologi jaringan ya. Topologi di mana kalau saya lihat di sini antara nomor 1, 2, 3, dan 4 ini berhubungan ya. Jadi nomor 4 ini merupakan gabungan tadi ya, karena di sini kan masih ada server HTTP, ada server DNS juga ya, sama. Hanya di sini bedanya kita akan membangun dua segmentasi ya. Jadi PC 0 itu ada di segmen 1, PC 1 itu ada di segmen 2 ya. Nah, diharapkan ini dengan adanya router ya, router bisa menghubungkan antar dua segmen ini ya. Ya, nanti kita akan coba melakukan routing ya, routing segmen 1 ke segmen 2 atau segmen A ke segmen B gitu ya. Nah, di mana ya, di mana di sini terdapat dua server, ada pendilcom sama pendilcom eh, pendilcom.com ya, pendilcom.com dengan ilcom.com ya. Di mana pendilcom.com itu ada di segmentasi 2 dan ilcom.com itu ada di segmentasi 1. Nah, keduanya itu diubah IP public menjadi DNS oleh DNS server yang ada pada segmen tasi 1 ya. Nah, sehingga nanti diharapkan kedua segmentasi ini bisa terhubung menggunakan router ya. Nah, router di sini ini ada router ke segmentasi 1 ya. Ini menggunakan FA atau FE ya. Pas Ethernet biasanya ini di 10, ini di 00, atau bolehlah kebalik ya. Yang jelas nanti di fast Ethernet ini kita akan set di si routernya sendiri ya. Nah, seperti itu. Baik, nah nanti kita akan coba cek ya di sini ping dari PC 0 ke 1, jadi PC 1 ke PC 0 ya. Dengan beda segmentasi ini harus bisa melewati berbagai jalur ya. Pertama di sini harus connect ke switch, kemudian dari sini harus connect ke gateway. Ya, ke gateway, nanti di sini connect ke router, kemudian nanti di sini ke gateway yang kedua, ke switch, baru ke si PC 0 ya. Dan kebalikannya ya, dari PC 0 ke PC 1 juga sama. Kemudian nanti dari PC 1 mesti bisa mengakses ke sini, ke ilcom ya, ke ilcom.com. Nah, jadi dia mesti bisa mengakses ke server HTTP ya, HTTP melalui DNS server ini. Jadi nanti PC ngakses DNS, nanti DNS akan ke sini, ngakses ke sini ya, ke DNS. Nanti dari DNS server ini akan diterjemahkan bahwa dia mengakses IP yang ada pada di si ilcom.com. Nanti di ilcom.com dia akan mengakses page index HTML yang ada pada server ini, yaitu ilcom.com ini ya, baru akses. Dan kebalikannya, dari PC 0 ya, PC 0 harus bisa mengakses pendilcom ya, pendilcom yang ada di sini segmentasi 2. Nah, di PC 0 ini dia akan melewati ke switch, kemudian dia akan melewati ke gateway 1, ini gateway 2, dan ke switch baru. Nah, di sini dia tidak akan bisa langsung akses ke sini ya, dia harus melakukan pengelolaan DNS server dulu ya. Jadi di sini DNS server ini akan dibaca IP-nya ya oleh server DNS. Oh, dia ngakses server
pendilcom.com ya. Nanti dia akan akses, kemudian dia ubah dari DNS menjadi IP ya. Nanti baru IP-nya akan dilempar ke sini. Lempar ke switch, kemudian ke gateway pertama, ke router, gateway kedua, ke switch, baru ke server pendilcom.com ya. Jadi kalau intinya kalau yang namanya HTTP itu tidak membutuhkan yang namanya domain ya. Dia cukup menggunakan IP public, dia akan terakses gitu ya si websitenya. Tapi kalau menggunakan DNS ya, DNS nanti si HTTP ini akan di-convert menjadi sebuah nama domain ya. Nama domain yang hasil konversi dari si IP public yang tadi ya. Baik, seperti itu ya. Itu untuk agenda kita sore ini ya. Nah, oke, kita teruskan dulu ya. Di sini saya akan stop share dulu. Diulangi lagi ya. Jadi jangan lupa kalian menonton hasil record dari tutorial webinar ini ya, karena ini saya akan membahas terkait mengenai tips dan trik dan langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus ini ya. Dan ini penting sekali untuk kalian. Dan ini saya akan sedikit memberikan bocoran ya, kisi-kisi cara mengerjakannya dengan baik bagaimana ya, sampai tuntas. Baik, kita akan coba ke window ya. Dan ini saya tadi sudah mencoba ya, sebentar. Ini saya tadi sudah mencoba ininya ya, mencoba mengkoneksikan ya. Ini tadi saya coba dan memang sudah berhasil ya, sudah berhasil. Nanti akan saya coba jelaskan ke kalian ya dari nol ya, dari nol. Baik, dari nol ya. Saya juga coba izin membuka catatan ya, karena tadi takutnya, karena ini step by step-nya cukup panjang ya. Jadi saya takut lupa ya. Oke, cukup panjang step by step-nya, makanya saya rekap dalam catatan. Baik ya. Begitu juga dengan kalian ya, kalian juga harus membuat catatan seperti ini ya, agar semua terdokumentasikan dengan baik ya, dan ini bisa dijadikan hafalan ya, jika nanti ketika ada ujian ya. Oke, baik. Oke, sebentar ya. Nah, di tahapan pertama ya. Bentar. Nah, di tahapan pertama ini saya akan coba simulasikan dulu ya ke kalian ya. Oke, terus lihat di sini ya. Oke, baik. Nah, di sini kita akan mencoba membuat dua network ya, dua jaringan. Di sini ada jaringan yang atas ini adalah IP static, yang bawah itu adalah IP dynamic ya. Kita akan coba buat. Jadi soal yang pertama itu adalah bahwa di sini kalian diminta untuk membuat sebuah jaringan sederhana ya, menggunakan 4 buah komputer, 1 buah switch, dan bukan sebuah perangkat dengan menggunakan kabel ya. Nah, ini oke, seperti yang komputer tadi ya. Oke, kita akan coba klik ya. Di sini ini ada PC. Nah, ini PC 1, tadi kan 4 PC ya. 2, kemudian 3. Nah, ini ya. Kemudian PC yang keempat ya. Oke, ini PC yang keempat. Oke, nah kemudian kita akan coba masukkan switch ya. Masukkan switch. Nah, switch di sini yang saya pakai itu adalah switch ini ya, 295024 ya. Jadi kalau
dibandingkan ya di sini kalau kita klik, ini dia memiliki port yang paling banyak yaitu 24 port ya atau 24 colokan ya. Jadi ini lebih leluasa ya. Tapi kalau yang ini, yang 2960 ini ya, kalau kita klik, nah dia emang banyak gitu ya, banyak akan tetapi apa namanya, sedikit modulnya ya, tak terlalu banyak. Oke, terus berikutnya lagi di sini ada switch PT gitu ya. Nah ini cuma sedikit, cuma 4 bagian ya. Nah jadi nanti kalian bisa menggunakan 2960 24 atau 2960 24 ya. Nah terus di sini ada switch empty, ini juga portnya justru kosong ya, tidak disarankan ya. Nah, oke, begitu begitu ya. Apa namanya? Alasan saya menggunakan switch yang ini ya, 2950 apa 24 ya. Oke, baik. Nah, kita teruskan lagi. Kemudian ini kita tarik sini ya. Tarik. Nah, oke. Kemudian kita akan tarik connection ya, kabel ya, kabel. Jadi dari kabel ini apa? Di sini ada kabel otomatis ya. Ini otomatis tinggal klik di sini, tinggal kita arahkan ke switch ya. Ke switch, oh maaf. Nah, seperti itu ya. Itu yang menggunakan kabel otomatis ya. Jadi otomatis itu tinggal klik sini, udah selesai. Ini juga sama nih. Klik sini, udah selesai gitu ya. Cuma gitu aja gitu. Jadi apa? Coba kita hapus ya. Nah, itu yang otomatis tapi kita tidak tahu kita menggunakan jenis kabel yang mana gitu ya. Tapi kalau di sini kan di sini kabelnya banyak banget. Di sini ada kabel konsol, ada kabel copper straight through, ada crossover ya, ada fiber, ada PON, ada koaksial, ada serial DCE, DTE ya, ada octal, ada IoT custom cable, ada USB. Nah, jadi ini kabel-kabel macam-macam ya jenisnya. Tapi kalau kita menggunakan yang otomatis ini ya udah kita cuma dikasih apa namanya, cara praktis gitu ya. Dia sistem akan mendeteksi otomatis gitu. Nah, tapi kalau manual ini lebih menarik gitu ya. Nah, coba kita menggunakan cara manual ya. Ingat baik-baik, kemarin kan kita sudah mempraktekkan ya kabel switch, kabel apa, strike dan cross ya. Nah, kalian masih ingat ya, kabel strike itu untuk menghubungkan apa? Nah, jadi untuk menghubungkan dua device yang berlainan ya. Kayak kayak dari PC ke switch, dari PC ke router, dari switch ke router gitu ya. Menggunakan kabel straight through ya. Nah, kalau kabel apa, crossover dia untuk menghubungkan perangkat yang sejenis ya, misalkan kayak PC ke PC ya, kemudian kayak router ke router gitu ya, switch ke switch itu menggunakan apa, menggunakan kabel crossover ya. Nah, jadi di sini kita akan coba apa, menggunakan kabel eh, strike ya. Nah, strike di sini enaknya kalau manual itu seperti ini ya. Jadi di sini kita bisa memilih FE01 ini untuk ke PC 0 gitu ya. Nanti kita pilih FE0 di PC-nya ya. Nah, kemudian di sini kita akan lakukan yang berikutnya lagi yaitu FE02 di sini ke 0 lagi. Ini FE03. Kita klik lagi di sini ya. Kemudian di sini ada FE0, oh maaf. Maaf ya. Ada kesalahan, saya hapus dulu. Sorry. Nah, teruskan lagi, ini FE04 ke sini ya. Nah, gitu. Oke, jadi kalian di sini apa, bisa melihat ya, bahwa terdapat topologi star ya, star, di mana menghubungkan apa namanya, jaringan yang di dalam terdapat 4 PC ya, dengan satu switch sebagai terminal ya. Nah, switch ini dia memiliki karakteristik apa namanya, fitur routing otomatis ya, sehingga dia bisa mengkoneksikan antar PC secara otomatis. Nah, ini lihat baik-baik ya. Tadi kita masih warna merah ya. Coba kita hapus dulu di sini. Nah, tadi tadi di sini kalau awal dikoneksikan tuh warna merah.
Nah, itu warna merah ya. Ini artinya dia belum terkoneksi. Tapi kalau sudah berwarna hijau, dia akan terkoneksi gitu ya. Nah, jadi terkadang device itu atau alat itu membutuhkan settingan manual dari kita ya. Akan tetapi ada juga perangkat device yang langsung otomatis gitu ya, otomatis terkoneksi gitu ya, seperti switch ini. Kita tinggal tunggu aja. Nah, ini sudah terhubung ya. Jadi seluruhnya sudah terhubung. Kemudian kita akan coba melakukan set IP ya. Set IP di sini, ini IP-nya. Ini PC yang pertama ya. Kita coba ubah aja di sini ya. Jadi PC keempat ya. Nah, ini karena ini PC satunya udah ada di sini ya, satunya. Oke. Nah, oke. Nah, si PC satu ini kita akan coba set IP-nya ya. Kita ke desktop. Nah, sini ada physical, config, desktop, programming, atribut ya. Nah, physical ini dia untuk melakukan setting PC ya. Di sini kan ada tombol on off ya. Nah, ini terus nanti di sini ada on off, on off ya. Nah, ini on, ada on off, dan di sini ada config ya, dia untuk melakukan setting algoritma dan interface-nya. Dan ini ada desktop, ya desktop ini banyak nih, bisa kita melakukan setting IP configuration, dial up, terminal, command prompt, web browser, PC wireless, VPN, traffic generator, MIB browser, Cisco IP communicator, email, PPOE dialer, text editor, firewall, IP versi 6 firewall, NetFlow, kolektor, iOX IDE, TP service, telnet, Bluetooth, IoT monitor, IoT IDE, dan use app manager. Ya, baik, kita akan coba akses ke sini ke IP configuration ya. Kita di sini menggunakan IP static dulu ya. Jadi belum menggunakan IP dynamic 192.168.1.1 ya. Oke, ini. Nah, di sini ada yang namanya subnet mesh ya. Subnet mesh 25.25.25.25.0. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa saya udah jelasin waktu itu ya di web sebelumnya. Jadi yang namanya IP address itu kan dia memiliki kelas ya. Nah, di sini ini kalian melihat ini adalah 192 itu adalah kelas dari IP kelas C ya. Kelas C di mana ya, di mana dia memiliki subnet mesh ya yang terdiri atas 255.255.255.0. 255-nya ada 3 ya, atau 3 oktet ya, dan 0-nya 1. Nah, itu menandakan bahwa 255.255.255 ini yang 3 oktet terdepan itu tuh merupakan net ID ya, dan 0 itu adalah host ID-nya ya. Nah, jumlah host itu tergantung pada host ID ya. Host ID-nya ada berapa oktet nih? Oh, di sini oktet host ID-nya ada 8 ya. 8 nih. Ada 8 bit. Satu oktet itu 8 bit ya. Ini 8 bit. Karena kan di sini ini kan 255 ini kan 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Totalnya adalah 32 bit ya, 8 kali 4. Nah, di sini sisanya satu oktet. Satu oktet ini adalah 8 bit atau 256, 256 ya. 256. Jadi ini di sini tuh sebenarnya 256 ya. Hanya di sini itu diperuntukkan untuk jumlah user ya, jumlah user ya. Nanti kita akan saya jelaskan coba ya sebentar. Ini kita akan coba buat dulu ya. Kita akan buat dulu 255.255.255.0. Oke. Nah, ini udah, ini juga sama, kita akan coba buat dulu 192.168.1.2 ya. Oke. Yang ini 192.168.1.3 ya. Nah, yang berikutnya ini di sini ada IP yang berikutnya ya. Di sini ada 192.168.1.4 ya. Oke. Nah, oke. Nah, kita akan coba melakukan ping ya. Ping dari komputer 1 ke komputer 2, 3, dan 4 ya. Nah, di sini kita akan coba ping 192. Bentar.
ping 192.168.1. Ini dari ke PC 1 ya, ke PC 2. Oke, ini udah terhubung ya. Udah terhubung ke PC 3. Oke, terhubung juga ke PC 4. Oke, terhubung juga ya. Ini menggunakan IP static. Oke, dan sebaliknya ya. Ini kalian lakukan juga hal yang sama dengan yang lain. Jadi ini PC 4 nih. PC 4 juga kita akan ping juga ya, karena ini diwajibkan ya. Di soalnya kan ini diwajibkan. Nah, ini jadi kalian menggunakan hubungkan koneksi 4 komputer sehingga bisa melakukan ping ya. Baik, ping 192.168.1.1 ya. Nah, ini udah connect. Yang 2 udah connect. Yang 3 udah connect juga. Oke ya. Nah, terus berikutnya juga yaitu PC kedua ya. PC kedua juga sama, kita lakukan ping juga, ping 192.168.1.1 ya. Terkoneksi 1.3. Oke, terkoneksi 1.4. Nah, ini terkoneksi ya. Baik. Dan terakhir adalah PC 3. PC 3 ini kita akan coba konekkan juga, ping 192.168.1.1. Oke, terkoneksi. 1.2 terkoneksi. 1.4. Oke, terkoneksi. Oke ya. Nah, di sini kalian bisa melihat bagaimana cara saya memaparkan jawaban ya dari studi kasus ya. Baik. Nah, di sini ini adalah IP static ya. IP static. Kemudian di bawah ini akan saya coba simulasikan IP dynamic ya. IP dynamic. Oke, kita setting sama ya. Nah, ini. Jadi yang atas ini saya kasih nama. Ini IP static ya. IP static yang bawah ini adalah IP dynamic. Oke. Nah, seperti ini ya, IP static dan IP dynamic. Nah, kita masih melakukan hal yang sama yang tadi ya, kita cari di sini switch ya. Switch-nya tadi yang 290/24 ya. Oke, ini. Nah, kemudian kita hubungkan menggunakan kabel straight ya. Betul. Sini FA0, ini FA01, ini FA0, ini FA20, yang ini FA0, di sini FE03, dan terakhir FE0, yang di sini adalah FE04. Ya, kita tunggu dulu ya, karena switch tadi kan bisa dibilang dia merupakan setting otomatis ya. Nah, di sini kita akan coba menambahkan server ya, server. Pasti server sendiri di sini kita bisa menggunakan server PT ya. Ini server ya, ini ya. Server, oke. Nah, ini server. Server ini dibutuhkan untuk melakukan pendistribusian IP secara otomatis, atau kita bisa sebut dengan DHCP ya. Jadi DHCP server, kita akan coba set server ini menjadi DHCP atau Dynamic Host Control Protocol untuk mendistribusikan IP secara otomatis ya. Kalau tadi kan satu persatu ya. Bagi kalian yang males melakukan setting IP satu persatu, ini bisa dilakukan secara otomatis ya. Oke, nah di sini kita hubungkan juga dari server ke switch itu menggunakan kabel ini ya, menggunakan kabel straight. Nah,
Kita tunggu sampai connect ya di servernya. Nah, di sini kita lihat untuk settingannya ya. Nah, di sini tuh sebentar. Kita set IP-nya ya. IP-nya masih sama segmentasinya dengan yang dilakukan ya. Misalkan di contohnya nih, kita akan coba lakukan masih sama di kelas C ya. Kita akan coba ubah, hanya ada perubahan sedikit di oktet ketiganya ya. Oke, ini IP-nya, ini IP yang si server ya, 12168.10.1 ya. Nah, terus di sini kita set seperti ini. Nah, kemudian untuk gateway sama DNS servernya dikosongin dulu ya. Nah, oke, kalau ini udah gini seperti ini, berarti tandanya dia sudah memiliki IP dan subnet mask. Kemudian berikutnya yaitu ke DHCP ya, ke DHCP. Oke, ke service DHCP. Nah, di DHCP ini kita bisa melakukan service on ya. Dibuat on, nanti ada full name-nya, ini server full-nya ya, atau penamaan dari distribusi IP-nya menggunakan nama full server full ya. Nah, default gateway-nya kita kosongin, DNS servernya kita kosongin. Nah, di sini untuk IP-nya, di sini ini langsung secara IP address dia muncul kelas C dengan oktet ketiga itu adalah 10 ya. Nah, nanti di sini kita bisa setting nih. Tadi kan 10.1 dimiliki oleh server ya. Nah, si klien ini bisa dimulai dari 2. Ya, 10.2 terus subnet mask-nya nih. Nah, subnet mask ini hubungannya ada dengan, nah di sini nih, kalau kita di sini set misalkan 128 ya. 128. Nah, kita save ya. Nah, jadi kalau di sini kita set 0, save ya. Nah, di sini akan keluar maksimum number of user 254. Nah, kalau kita set di sini 128, di save akan muncul 126. Nah, itu kenapa tuh bisa kayak gitu? Jadi, subnet mask itu, kan tadi saya bilang ya, kalau kelas C itu, berarti kan net ID-nya ada di oktet ketiga terdepan ya. Berarti ada total 8 kali 3 24 bit. Nah, sisanya 8 bit akhir itu adalah dari si host ID-nya ya. Nah, host ID ini sebetulnya ini akan dilakukan subnetting ya. Subnetting itu adalah proses pemecahan host ID menjadi beberapa sub bagian kecil ya. Nah, sebentar. Di sini saya akan coba jelaskan dulu ya, kenapa bisa ketika kita set 255, 255, 255, 128 itu kok bisa menjadi maksimum numbernya cuma 126 gitu ya. Nah, kalian harus paham dulu apa itu subnetting ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan ya materi. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan di web sebelumnya ya. Nah, jadi ada namanya subnetting ya. Subnetting itu adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork ya. Sebagai contoh di sini dalam sebuah jaringan lokal menggunakan alamat kelas B172.16.00 terdapat 65.234 host address ya. Kan tadi saya bilang di sini ini kan kelas B ya. Kelas B itu berarti kan 2:2 ya. Dia net ID-nya ada di 2 oktet awal dan hostnya ada di 2 oktet akhir. Nah, oktet itu kan 8 bit ya. Nah, berarti kalau di 2 oktet awal berarti itu 16 bit. 16 bit di net ID, 16 bit di host ID ya. Sehingga kalau ditotalkan itu akan mencapai 65.234 ya. Nah, ingat baik-baik bahwa yang namanya bit itu memiliki aturan 2 pangkat n min 1 ya. Nah, efisiensi pengelolaan jaringan dapat ditingkatkan dengan cara melakukan subnetting terhadap network tersebut. Nah, begitu ya. Oke, kita teruskan dulu. Nah, di sini subnetting ini diperuntukkan untuk apa sih gitu ya. Nah, jadi pertama itu memudahkan pengelolaan jaringan. Yang kedua itu mereduksi traffic yang disebabkan oleh broadcast maupun benturan collision. Dan yang ketiga membantu pengembangan jaringan ke jarak geografis yang lebih jauh atau LAN ke MAN. Nah, sebetulnya jadi yang saya rasakan ya, dengan adanya subnetting itu IP-nya menjadi lebih terbatas gitu ya. Lebih terbatas, kita bisa setting lebih leluasa ya. Dan kemudian dari jumlah IP juga itu akan bisa kita atur semaksimal mungkin. Jadi ketika subnet itu
Jadi subnet mask itu berbanding terbalik dengan jumlah max user ya. Semakin kecil subnet mask, maka semakin besar dari si maksimum usernya, maksimum usernya ya. Nah, kalau semakin besar dari subnet mask, maka semakin kecil juga user yang tergabung atau semakin minimum ya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini apa? Ada yang namanya CIDR atau classless interdomain routing ya. Nah, di sini apa? Kalau kita lihat di sini ya cara kerjanya ya. Jadi apa? Yang namanya subnetting itu dia akan memecah si host ID-nya ya. Host ID-nya dari tadi kan subnet berapa nih host ID-nya. Nah, kayak gini ceritanya. Contohnya bahwa penulisan subnetting itu seperti ini. Jadi di sini ada kelas C ya, 192.168.1/24/24. Nah, itu adalah subnetting ya. /24 itu adalah subnetting. Nah, /24 itu tandanya berarti apa? Tandanya berarti dia apa? Net ID-nya apa? Full terpakai tapi host ID tidak terpakai ya. 124 itu berarti dia mengisi 3 oktet terdepan ya, berarti 8 kali 3 24. Sehingga ketika subnet mask-nya dicetak, maka akan keluar 255, 0 ya, 0. Oke, nah seperti itu ya. Sehingga di sini kita bisa melihat yang namanya apa? Slash itu di dalam apa? Di dalam subnetting itu dia memiliki aturan angka yang jelas ya. Jadi /24 itu dia untuk mengisi batas kiri ya, dari kiri ya ke kanan. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat di sini, sehingga sisa bit yang dapat digunakan untuk membuat host sebanyak 8 bit ya. Sehingga bisa dilihat di sini 32 bit itu adalah bit keseluruhan dikurangi 24 sehingga dapatlah 8 bit. Sehingga di sini ada 8 bit 0 ya, 8 bit 0 di sini. Nah, ini kalau dipangkatkan 2 pangkat n min 1 atau 2 pangkat 8 min 1 itu jumlahnya adalah 250 apa 5 ya, 255. Nah, kalau ditotalkan ya, ditotalkan jadi di dalam pembuatan IP ya, pembuatan IP itu apa ketika dia memiliki IP ya maksimum misalkan ya, kan itu maksimumnya 256 ya. Nah, 256 itu tidak bisa dipakai, 256 dan 255 nggak bisa dipakai ya. Nah, 256 itu merupakan apa? Maaf, 256 nggak bisa dipakai sama 255, 255, 0. Tidak bisa. 0 itu untuk IP default gateway. Kalau untuk 256 itu adalah IP broadcast-nya ya. Seperti itu. Baik. Terus sekali lagi ya di sini. Nah, ini ada classless interdomain routing untuk subnet mask. Nah, ini setiap subnet itu dia punya slash-nya ya. Nah, slashing ini ada aturannya. Jadi di sini ada 255.128.0.0. Nah, ya. /9. Nah, berarti di sini ini kan 255.128.0.0 ya. Nah, di sini dia berarti memecah IP yang di oktet kedua ya. Di oktet kedua berarti 255.128.0.0. Nah, dia memecah di oktet kedua ya. Berarti dia memiliki kelas apa namanya? Kelas A ya, kelas A dia. Nah, terus kemudian di sini ada 25192.224 ya. Jadi ini tinggal kalian tambahkan aja ya, /10 gitu ya. Berarti di sini kan ini full kan ini 8 berarti ya. Ini 8, di sini ada 1 nih. Atau 2 pangkat n apa namanya? min 1 ya. Berarti 2 pangkat n minus 1. Nah, itu berarti nanti kalian bisa cek ya berapa apa hasil pangkatnya. Nah, di sini kita ini 8 ya. Ini di sini ini 1 nih oktetnya. Berarti 9 betul ya. Kalau di sini ini 2. 8 tambah 2. Jadi 10 gitu ya dan seterusnya. Nah, apa? Jadi kalau misalkan saya tadi tuliskan seperti tadi ya. Di sini kan 255.128 ya yang tadi saya tuliskan ya. Nah, dia akan mendapat maksimum user 126.
Ya kenapa? Tadi kan saya bilang, ketika ada IP maksimum, ada IP minimum, maksimum itu untuk IP broadcast, minimum itu untuk IP apa? Gateway ya, gateway. Nah, seperti ini adalah aturannya seperti ini ya. Oke. Nah, kita teruskan lagi. Oke. Nah, berikutnya di sini misalkan di sini saya memberikan nilai maksimum ya. Ini 0 ya. Kita save. Nah, ini nggak bisa berubah ya. Berarti di sini kita teruskan ini 254. Nah, kayak gini. 254 dengan nilai awalnya 2, kemudian sum netmasknya 255, 255, 0 ya. Nah, sudah. Berarti ini tandanya ini sudah selesai. Oke, nah, oke. Oke ya. Nah, 10.1 di sini ini ada servicesnya 2, oke. Oke, nah kita coba PC5 ini kita akan berikan IP DHCP. Kita lihat. Nah, ini successful. Successful ya, karena di sini ini IP versi 4 dapatlah 10.2. Tadi kan di situ di set start IP-nya di sini kan start IP-nya di sini jelas 10.2 startnya. Dimana dari situ dimulainya ya. Oke, nah terus berikutnya kita lihat yang PC ini. PC yang ke-6. Kita set DHCP, apakah successful? Nah, ini successful. Ya, mendapatkan IP 10.3. Oke, menarik ya. Oke, yang PC 7 kita akan coba DHCP-kan juga. Apakah successful? Oke, successful 10.4. Ya. Nah, terus PC 8 PC 8. Kita lihat. Nah, successful juga ya. Ini 10.5. Oke. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini ini IP-nya tuh 10.2, 10.3, 4, 5 gitu ya. Oke, kita coba kasih nama dulu. Nah, di sini 192.168.10 titik tadi itu berapa? 2 ya. 10.2. Oke. 3. Oke. Nah, sekarang berikutnya di sini ada 10.4 ya. 10.4. Oke. Yang ini 192.168.10.5. Oke. Nah, kita teruskan lagi. Berarti di sini IP-nya sudah berhasil melakukan distribusi IP dengan baik ya. Nah, terus di sini ini si servernya sendiri mau saya slicing tadi ya. Bentar. Itu si IP-nya tuh 192.168.10.1/24 ya. Oke. Lihat apa benar 24 ya. Oh ya, betul. Ya. 124. Jadi 8 kali 24 ya. 24.
254 maksimum usernya ya. Oke, berarti kalian bisa menambahkan PC kurang lebih tinggal 250 ya. Oke. Nah, terus berikutnya nih, kita akan ping ya. Kita akan coba ping. Ping sama seperti tadi ya, yang IP static. Ping 192.168.10 ke langsung ke 5 ya. Ini dari 1 nih, dari 5 ini. Dari PC 5 langsung nge-ping ke sini. Oke, kita lihat. Connect ya. Oke, sekarang ke server, ke 1. Oke, connect ya. Oke, udah berhasil. Oke, tidak ada bedanya ya. Maaf, saya sambil ini ya, minum ya. Oke, terus berikutnya di sini kalian bisa langsung melihat soal yang berikutnya ya. Nah, di sini buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke ya, layanan HTTP servernya. Oke, nah coba kalau dari sih saya coba di sini ya, saya coba buat apa server ya di sini saya buat server yang kedua di sini. Bentar. Nah, di sini tuh saya kasih nama dns.co.id ya. Yang ini saya kasih nama ut.co.id. Nah, oke. Kemudian di sini untuk apa namanya? Oh, kebalik ya. Kebalik. Nah, oke. Ya, sebentar ya. Oke. Nah, di sini untuk yang si DNS server ini saya akan coba tambahkan 10.6 ya. Di sini kita kasih apa node ya. 168.10.6/24. Oke, ini server yang ini ya. Udah kita buat server DNS. Nah, terus berikutnya di sini ini yang otomatis ya. Yang otomatis itu yang static ya. Kita akan coba tarik ya kabel strike. Nah, ke sini kabel strike. Begitupun juga kita akan coba yang static juga ya. Kita akan coba jalankan. Sorry. Nah, yang IP static. Kita kasih nama coba .com ya. Yang ini kita kasih nama pura-puranya ya. Ini dns.com.
Oke. Nah, eh, si ini akan saya kasih, bentar, ini tuh IP-nya 11 ya. 11, 12, oke. Oke, oke, baik. Oke, nah, teruskan lagi di sini. eh 4 server ut.com ini saya akan coba kasih nama. eh Ini saya kasih nama 192.168.1.5 ya. Per 24. Nah, ini 192.168.1.6 per 24. Oke, oke, menarik ya. Nah, di sini ceritanya di sini kita akan membuat server HTTP ya. Server HTTP ut.com dan dns.com ya. Coba. Kita ping dulu deh. Kita ping dulu apakah terkoneksi ke sini ya. Nah, kita ping 192.168. Oh, belum kasih IP ya? Bentar. Belum kasih IP belum. 192.168.1.5. Nah, ini yang dns.com ya. dns.com 6/24. Oke. Yang 5 ini kita akan coba oke, kita akan coba putih.com ya. Ke service, ke HTTP ya. Nah, dia akan mengakses ut.com ya. Save. Oke. ut.com, kemudian di sini juga DNS apa? Oke. Nah, di sini hmm, kita akan coba ping dulu ya ke servernya.
Oke, connect. 1.6. Oke, connect. Baik, kita akan coba akses ya. Apakah benar? Oke, kita cek di sini ut.com. ut.com. Hostname unresolved. Oh, sebentar. Bentar ya. Oh, oke. 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 Oke, kita coba buat di sini ya. Jadi DNS-nya itu apa? Kita buat ke 1.6 ya, ke dns.com di sini. Jadi semuanya mengarah ke dns.com. Jadi di sini kita buat 192 gateway-nya dikosongkan. Dan ini sama ya. Dikosongkan. Titik 1.6 ya. Ini kita copy paste aja ya, biar cepat. Oke, ini 6 di ut.com-nya. Di sini juga sama. Di desktop ini sama-sama 6 ya. 6. Kemudian di sini juga sama di PC1 ini. Portnya jadi 6 ya. 6. Ini juga 6 juga. PC2. PC3 6 juga. PC4 ya. Oke. Oke, semuanya sini udah terisi ya. UT juga sama, udah 116 Oke. Dari sini kita akses dari sini ya, dari web browser ya. 92.168.1.6. Nah, nih, dns.com udah muncul ya. Baik, udah muncul nih 1.6. Oke, kita akses dari PC kedua ya. Oh, maaf. Maaf, kode dns.com ya. Bentar. Kita akses IP-nya. Kita akses IP-nya, maksudnya tuh. Oke. 192.168.1.6. Nah, ini dns.com muncul. Kalau 5, nah, di ut.com. Oh, ut.com juga udah kebaca ya. Nah, kayak gitu. Jadi, kurang seperti itu ya. Itu adalah untuk yang statik ya. Yang statik, ini untuk yang soal kedua ya. Nah, kalau ini yang dynamicnya. Ini dynamic ya. Dynamic ini harus kita set dengan baik ya. Jadi, si DNS-nya tuh yang ini, dia ini kan statik ya. Nah, di sini di setting 192.168 10.6 ya. Titik 6 ya. Oke. Oke. Yang UT pun sama. .com harus .id ya. .id. Oke. Ini juga sama.
set seperti ini, yang server DNS berarti oke. Di DNS ini HTTP read ya, ini selamat datang di dns.co.id. Oke, yang ini juga sama. Oke. Oke. Nah, di sini tuh karena di sini IP-nya dynamic, di sini juga harus di DNS-nya tuh di sini ada services ya di sininya ada settingan apa namanya? Nah, server yang UT ini, nah ini kan dia yang melakukan settingnya ya, DHCP. Nah, ini dia yang mau settingnya. Dari sini kita akan isikan DNS servernya ya. DNS server itu maaf, ini masih IP ya, masih IP ini masih IP. Sebentar. Oke, DNS servernya masih kosong ya. Ya di sini karena di sini kita tidak bisa melakukan setting di klien ya, DNS server, maka kita lakukan setting apa? Setting klien di si server ya. Nah, di sini nih DNS server ini kita set 192.168.10.6 ya. Ini semuanya di setting seperti ini. Baik. Oke, baik. Oke. Nah, kita coba refresh ya di sini ya. Kita refresh ininya. Tadi ini kan nggak muncul ya. Kita statikan dulu ke DHCP. Nah, ini udah muncul DNS servernya ya. Udah muncul DNS servernya. Ini juga sama. Dari static ke DHCP kan. Ini udah muncul. Versi 3 ya. Titik 3 IP-nya. PC7 juga sama. Testing dulu, kita DHCP-kan lagi. Oke, 10.6 betul. Sekarang ini si 00. Oke. Nah, ini udah semuanya udah disetting ya. Tinggal kita cek aja ke sini, kita set apa tuh? Nomor 2 kan ya.
mendapatkan satu buah server HTTP. Oke. Masih menggunakan IP ya. Jadi di sini kita ke web browser. Nah, kita lakukan 192.168. Nah, di sini kita akses yang si server ya. Nah, kemudian dns.id. Oke. Berhasil ya. Nah, ini di PC 5. Terus berikutnya adalah 10.1. 10.1 itu adalah ut.co.id ya. Kita lihat. Nah, kemudian ut.co.id. Oke, udah berhasil, teman-teman ya. Di sini sudah saya simulasikan ya. Sebentar. Saya izin dulu. Baik. Sudah selesai ya. Jadi yang apa namanya? Yang atas ini adalah IP statik, ini adalah IP dynamic ya. Jadi itu seperti itu logika dari bagaimana caranya mengintegrasikan si server HTTP gitu ya, IP dan server si DNS ya. Nah itu. Kemudian di sini apa? Bentar ya, saya coba akses dulu IP. Akses IP yang tadi ya. Bentar. Titik 10, titik 1. Oke. Titik 6. Oke. Nah, tentunya di sini kalau kita akses langsung ya, kayak gini nih, misalnya kayak gini. Bisa nggak? dns.co.id. Nah, ini nggak bisa nih. Ya, nggak bisa ini karena dia belum aktif si DNS-nya. Jadi masih menggunakan IP ya. IP apa? Public ya. Milik server ini gitu. Nah, bagaimana caranya nih? Ini ada soal di nomor 4 nih. Bagaimana caranya mengkoneksikan ke DNS ya. Nah, ini ada satu buah server DNS dan satu buah server HTTP terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, itu ya. Jadi kalau ini gampang ya, gampang nggak susah. Jadi di sini kita sudah memiliki dua server. Yang pertama adalah server HTTP, yang kedua adalah server DNS ya. Nah, tinggal kita arahkan semuanya ke server DNS ya, karena DNS-nya ingin aktif kan. Nah, jadi di sini di DNS kita ke service, kita ke DNS ya. Nah, di DNS ini kita on-kan, kemudian kita mau menambahkan apa nih di sini? Oh, misalkan kita tambahkan 192.168, ini dns.com ya, titik 1 ya, titik 5. Nah, di sini ini adalah ut.com. Oh, maaf, kebalik ya. Maaf, kebalik. Maaf, DNS itu adalah nama apa? Domainnya, di bawah adalah nama IP-nya. Oke, nah kita coba save. Oh, maaf, kita add. Nah, ini sudah berhasil. Terus satu lagi ya. Sini satu lagi, yaitu dns.com. dns.com. Kita akses ke si berapa nih? 192.168.1. Titik 6 ya. Oke. .com dan dns.com ini ya. Oke, kita coba jalankan ya. Sisi 1. Bisa nggak ngakses? ut.com. Nah, berhasil. Udah keluar sekarang ya. Udah keluar sekarang domainnya. ut.com, terus ini dns.com. Nah, udah berhasil. Alhamdulillah ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah cara menggunakan apa namanya DNS ya. DNS server, tapi ini juga sama kita akan coba akses juga sih di sini ya. Biar lebih
enak ya, 10.6, 10.6. Nah, di sini juga sama. Ini juga sama 10.6 ya. Oke, nah di sini ini ada DNS. Kita akan coba kayak tadi ya, setting DNS. Oke, name-nya di sini ini adalah apa? ut.id ya. Nah, ini IP-nya adalah 192.168.10.1 ya. Nah, oke. Kita lanjutkan lagi untuk DNS. dns.co.id. Nah, di sini apa? Di address-nya kita namakan 192.168.10.6. Oke, kita akan coba akses dari si PC5 ya ke browser. Oke, cek di sini. Tadi ut.co.id. Go. Nah, udah berhasil. .co.id. Terus berikutnya nih, apa nih tadi? dns.co.id ya. dns.co.id. Nah, berhasil. Oke ya, jadi mau itu static ataupun dynamic, dua-duanya bisa ya, menghasilkan server HTTP sama server DNS ya. Oke, seperti itu. Saat ini belum ada yang bergabung ya. Oke, nah terus berikutnya di sini uh, adalah soal nomor berapa nih? Oh, soal nomor terakhir ya. Nah, oke, soal nomor terakhir. Soal nomor terakhir ya. Ini juga sama ya. Gampang, nggak terlalu susah ya. Oke, jadi begini ya. Oke, oke ya. Ini juga sama mirip-mirip dengan yang tadi ya. Nah, ini. Oke. Ini saya juga udah nyoba ya. Udah coba, udah berhasil ya. Udah menghasilkan dua segmentasi ya. Saya coba lihat ke samping sini ya. Kita akan buat dari awal. Oke. Yang pertama di sini yang harus saya sampaikan adalah ini adalah dua segmentasi ya. Dua segmentasi berbeda. Ya, jadi kita akan coba buat yang ini adalah kelas C ya. Ini adalah segmen 1 di kelas C. Dia ada di segmen 192.168.10.xxx. Kalau yang segmentasi 2 itu ada di kelas A ya. Ada di 10.10.10.xxx ya, nah, seperti itu. Kita akan coba buat jaringannya dan dua segmentasi ini dihubungkan oleh menggunakan router ya. Melalui pas Ethernet 00 untuk yang default gateway si segmentasi 2 dengan 10.10.10.254. Kemudian ada default gateway dengan IP 1/0 di IP 192.168.10.254 ya, itu gateway 2-nya ya. Oke, nah kita coba buat jaringannya. Ini end device, ini PC ya. Kemudian ini coba yang atas dulu mungkin ya. Oke, ini PC saja ya, 11. Oke. Nah, ini kita samakan ya, namanya ini adalah PC 0. Nah, PC 0, kemudian di sini ada server ya. Ada server, ini ada server, kemudian nah, kemudian di sini juga ada switch ya. Nah,
switch-nya pakai yang ini. Oke ya, kita coba agak ke pinggirkan dulu. Nah, kemudian di sini kita akan coba koneksikan dulu ya, pakai kabel strike. Jadi kita kasih nama di sini sesuai dengan soal ya. Di sini kan di soal itu yang atasnya adalah ilkom.com ya, yang bawah ini adalah pendelkom.com ya. Ini DNS server sebelah kanan ya, ini PC 0. Oke, kita samakan ya. Ini DNS server, ini DNS server, kemudian yang ini adalah ilkom.com ya. Ilkom.com, oke. Internet 03, ini internet 00. Oke. Nah, terus berikutnya kita DNS server. Oke, kita akan bikin segmentasi yang kedua. Nah, ini di sini kita kasih nama PC1. PC1, kemudian nanti di sini kita berikan nama server sini ya. Server. Kemudian di sini kita berikan maaf, switch ya. Nah, kita hubungkan. Oke, kita hubungkan ya. Oke. Oke, kita berikan kotak ya. Memperjelas segmentasinya. Oke. Nah, ini kotak ini untuk memberikan batas ya, bahwa di sini ada dua segmentasi ya. Nah, di sini tuh ini ada segmen kelas C ya. Saya kasih nama 19.10.0/24. Yang di sini ini adalah 10, ini kelas A ya. Titik 0, titik. Di sini ya, teruskan ya. Nah, terus berikutnya di sini kita berikan identitas ya. Oh maaf, kita berikan router dulu. Routernya di sini kita pakai yang router PT ya. Pakai router seperti ini, kemudian kita hubungkan ya
Jangan lupa ini FE00, sorry, ini FE03, di sini ada FE00. Nah, ini adalah FE00 ya, miliknya si apa? Si segmentasi 2. Kemudian berikutnya ini ada Oke, T10 ya. Oke, coba kita cek lagi. T10. Oke, kemudian kita berikan identitas ya, satu persatu ya, biar gampang nanti tracing IP-nya. 68.10.1/24. Kemudian ini 192.168.10.2/24. Oke, kemudian yang ini 192.168.10.3. Oke, dan di sini untuk apa namanya, gateway-nya 68.10.254 FE1/0 ya. Yang ini 10.10.10.254 FE0/0. Oke, kalau yang ini server Pendilcom ya, komunikasi nama 10.10.10.1/11/24, yang PC 1 10.10.10.2. Oke, pendilcom.com. Oke, nah sini udah diberikan nama-nama IP dari masing-masing device. Oke, oke, bentar ya. Ini dulu ya. PC 1 kita berikan IP. Jadi ini logikanya harus benar ya. Jadi dia kita pastikan bahwa semua segmen ini terhubung dan ada routingnya ya. Karena ini berbeda kelas ya, berbeda kelas, ada kelas A dan kelas C ya. Tidak bisa sembarangan main di ping begitu aja ya. Oke, nah oke, eh, kita coba isikan yang PC0 ini ya. IP address-nya 192.168.10.3. Dan subnet paste ini udah otomatis. Nah, gateway-nya ini yang ini ya. Ini gateway itu adalah diartikan merupakan jembatan ya. Jembatan yang menghubungkan kedua segmen ya. Nah, makanya ini jembatan ini harus kalian inputkan ya. Dan ada di sini di gateway ini. Jadi 192.168.10.254 ya. Oke.
Oke, nah untuk DNS servernya di sini kita set 192.168.10.1 ya. Oke, seperti ini. 10.254. Oke. Gateway dan DNS server ya. Oke, kita teruskan lagi ke server PT Ilkom ya. Ini 10 titik 2. Oke, titik 2 ya. Titik 2, kemudian di sini IP-nya otomatis, gateway-nya samakan ya, 192.168.10.254. DNS servernya yang ujung ya, 192.168.10.1. Kemudian nanti di sini untuk yang apa namanya HTTP-nya ya, di sini kita isikan apa namanya, selamat datang di ilkom.com. Oke, save. Oke, tinggal bentar. Tadi ini udah. Oke, yang ini belum. Oke, IP-nya adalah 192.168.10.1. Nah, gitu ya, kita isikan sama juga ya. 192.168. 10.254 ya. Dan di sini DNS servernya sama IP-nya ya. Oke. 10.1 ya. Oke. Eh, kemudian si DNS ini kita aktifkan ya. Dan di sini DNS servernya on. Saya masukkan yang ilkom ini ya. Ini itu adalah ilkom.com. Addressnya 192.168.10.2. Oke. Oke. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui ya bahwa eh, di soal dijelaskan ya bahwa eh, nah di sini ya dijelaskan bahwa eh, ping dari komputer PC 0 ke 1 pastikan PC 0 ke 1 terhubung gitu ya. Nah, ini PC 0 ke PC 1 ya. 0 ke 1. Jadi 0 ke 1 itu tadi saya bilang bahwa dia ini walaupun kelasnya kelas C gitu ya, mau menghubungkan ke PC 0 kelas C, PC 1 kelas A ya. Mau menghubungkan, nah ini apa? Wajib kalau ngeping ya, wajib harus terdaftar dari si default gateway-nya ya. Jadi si gateway-nya harus terdaftar gitu dengan baik ya. Contohnya di sini nih, contohnya di sini ini gateway-nya ini harus benar ya settingannya. 254 gitu ya. Itu pun juga nanti di si PC 1 ya harus benar ini. PC 1 belum ya. Belum ini PC 1. PC 1 bentar. PC 1 nanti IP-nya sebentar ya. Saya coba ping dulu dari saya coba ping dari
PC 0 ke Ilkom ya. 68.10.2. Oke, terhubung ke DNS server. Terhubung, Ilkom terhubung ke gateway. Coba saya ke gateway ya. 254. Nah, dari gateway belum disetting ya. Dari gateway belum disetting ke routingnya ya. Sebentar. Dari gateway belum disetting routing, tapi di sini udah sesuai gateway-nya ya. Oke, nanti kita akan coba koneksikan di router ya. Nah, itu tadi udah connect ya. Sekarang kalau misalkan kita akses nih si ilkom.com ini nih, apakah sudah bisa? Ini dalam satu segmentasi ya. Oke, udah bisa ya, udah berhasil ya. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita akan setting ini ya. Setting segmentasi 2. Di sini IP-nya 10.10.10.2. Kemudian si gateway-nya ini kita buat 10.10.10.254 ya. Dengan si DNS server tetap sama. DNS servernya ini 192.168.10.1 ya. Sama ini, tidak ada bedanya. Oke. Oke, ini PC 1. PC 1 sudah selesai. Pendelkom ini 10.10.10.1 ya. Oke, di sini gateway-nya juga sama kan, 10.10.10.254 ya. Oke, kemudian DNS server samakan dengan yang di segmentasi 1 ya. 10.1. Oke. 1. Kemudian dari services-nya, dari si HTTP-nya, di sini saya edit. Selamat datang di pendil.com. Pendil.com. Oh, pendil.com. Pendil.com. Oke. Kita lihat di sini 10.10.10.1 ini adalah yang 8.55 itu adalah si net ID-nya ya. Host ID-nya di sini sangat banyak sekali. Host ID-nya ada 3 oktet atau 24 ya. 24 bit. Oke. Nah, terus makanya orang itu jarang memakai kelas A ya karena terlalu banyak maksimum usernya, jadi tidak dibatasi ya. Beda dengan yang IP private ya, IP private 192.168 sekian itu dia apa namanya, maksimum usernya hanya sedikit ya. Oke, terus berikutnya sudah ya, sudah. Nah, di sini saat ini pasti si PC ini tidak bisa mengakses langsung si web browsernya ya. Kenapa? Karena DNS yang dituju ini masih mengarah ke DNS milik si segmentasi 1 ya, kelas C.
Kalau kita akses pendil.com itu pasti tidak akan ada. Dan dia membutuhkan jalur ini, jalur yang ke gateway 1, gateway 2 ya, melalui router. Oke, nah kalau sudah di sini kita akan lakukan setting ya di routernya nih. Ini udah bener ya. Saya tarik dulu di sini, ini ke FE00 betul. FE00, oke, yang ini FE10. Oke, nah kalau udah di sini kita akan coba melakukan routing ya, routing antar kelas tadi. Makanya di sini kita harus tahu nih, FA00 tadi kan di sini ada FE00 ya. Ini berisikan yang kelas A. Kita isikan 10.10.10. Nah, di sini kita isikan bentar ya. Oke, ini untuk yang si gateway-nya ya. 254, 10, 10, 254. Oke, di sini kita centang on ya, kita on kan. Kalau udah, terus berikutnya FA01 di sini 192.168.10.254. Kita on kan. Oke, sedang menunggu ya. Sedang menunggu terkoneksi. Oke, satu sudah terkoneksi. Sudah hijau. Tunggu satunya lagi. 10.254. Oke, satunya lagi sudah hijau. Alhamdulillah. Baik. Ini diharapkan ya. Jadi ketika ada masih merah ya, ketika masih merah gitu ya, itu tandanya masih ada kesalahan gitu ya, masih ada kesalahan. Tetapi kalau sudah hijau semuanya seperti ini ya, hijau berarti dia sudah bisa menghubungkan antar segmen ya. Maka dari itu di sini bisa dibilang berhasil ya. Oke, ingat tips dari saya ya bahwa kalian harus memahami ininya, menuliskan IP-nya ya. Sini IP-nya ini nggak boleh lupa ya. Makanya sini ada note ya, ada note. Nah, kita akan coba lakukan ping dulu ya. Kita tidak akan dulu mengecek web browsernya ya. Kita akan coba ping terlebih dahulu aja, memastikan terkoneksi dari keseluruhan ya. Kita akan coba ping dari sini, dari ping antar masing-masing dulu ya. Oke, ini ping antar segmen dulu. Tapi ini, oke, kita ping antar segmen dulu ya. Oke, ini dari PC ping ke 192.168.10.2. Oke, terkoneksi ke 1. Oke, terkoneksi. Baik. Terkoneksi ya. Terus berikutnya di sini ini dari Oh, maaf. Ini dari yang segmentasi 2 ya. Ini ping 10.10.10 coba ke server. Oke, ke pendil home connect. Kemudian kita akan coba ping ya. Ping ke C berikutnya nih. Ini dari PC 0 dulu ya. Dari PC 0 dulu. Kita akan ping ke coba kita ping dulu sebelum langsung ke sini, sebelum langsung ke PC 1 ini lompat ke beberapa tempat ya. Kita coba ping dulu ke sini dulu. Kita ping dulu ke si gateway-nya dulu. Ping ke gateway-nya yaitu ini 192.168.10.254. Oke, terhubung ya. Berhasil. Baik, dan berikutnya kita akan coba masuk ke segmentasi berikutnya yaitu ke si gateway-nya ini. Kita ke gateway-nya dulu ya. 254.
kita ke gateway yang kedua, kita ping, oh terkoneksi ternyata ya, alhamdulillah. Terus kita terakhir kita ping ke si PC1 ya, 10.10.10.2. Oke, bagaimana hasilnya? Ini kan PC0 ke PC1 ya. Oke, kita ping. Agak lama ya. Agak lama. Alhamdulillah terhubung. Nomor 1 berhasil ya. Oke. Berarti kemungkinan kebalikannya juga akan terkoneksi ya. Mudah-mudahan. Oke. Nah, terus kebalikannya sekarang. Kita akan mengecek dari PC1 ya. PC1. PC1 juga di sini harus melakukan tracing dulu ya. Tracing kayak tadi. Kayak tadi kita akan melakukan koneksi dulu ke gateway-nya dulu. Jadi sini ping 10.10.254 dulu. Ke gateway-nya dulu. Oke, connect. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan lompat ke gateway berikutnya. Ke ping ke sini ya. Dari sini ke ping ke sini, terus ke ping ke sini. Ke gateway sebelah. 191.68.10.254. Oke, alhamdulillah terkoneksi. Nah, baru ini kita akan ngeping ke sini ya. Ngeping ke si IP PC0-nya. Nah, ini 10.3 ya. Oke. Alhamdulillah terkoneksi. 2 soal terjawab ya. 2 soal terjawab. Alhamdulillah. Bentar. Saya cek dulu. Telkom sudah oke. Belum ininya. Oke. Sudah oke ya. Ya. Nah, terus berikutnya adalah ini. Web browser akses Ilkom dari PC1 ya, harus kebuka. Oke, dari PC1 nih, akses ke sini. Oh, maaf, ada yang kelewat nih DNS servernya nih. DNS servernya kelewat. Nah, ini Ilkom. Satu lagi adalah ini. Satu lagi adalah si Pendilkom ya. Pendilkom.com. Pendidikanilkom.com, adresnya 10.10.10.1. Nah, di add. Oke. Nah, ini. Oke, nah sekarang kita akan coba lompat ini ya. Kita akan lompat ke segmen ya. Jadi di sini di web browsernya kita akses dari PC1 ya ke sini, ke DNS server dulu. Nanti baru kita mengarahkan ke ilkom.com ya. Oke, ilkom.com. Bismillahirrahmanirrahim. Ada permasalahan ya. Alhamdulillah. Di ilkom.com. Oke, berhasil. Nah, terus berikutnya yaitu dari sini ya, dari kebalikannya ya, dari PC0 ya. Dari PC0 kita akan mengkoneksi ya. Koneksi ke apa? Kita akan melakukan koneksi dari PC0 ke Pendilkom ya. Pendilkom. Pendilkom.com. Alhamdulillah. Oke, sudah berhasil ya. Baik, ini berarti tandanya semua pertanyaan sudah terjawab ya. Dari mulai 1 sampai 4, kemudian ini yang nomor 3 ya, kemudian di sini sudah terjawab juga semuanya ya, dari mulai soal 1, 2, 3, 4 ya. Baik. Nah, jangan lupa nanti kalian di sini di akhir ya, laporkan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Video rekaman tersebut memuat perkenalan interest mahasiswa dan penjelasan hasil praktek yang telah dilakukan. Nah, saya mengingatkan kepada kalian ya, jadi wajah muka itu harus ada ya dalam penjelasan ini. Seperti saya kan ini kan ada wajah gitu ya, ada muka saya, terus di sini saya menjelaskan secara lisan ya apa yang sudah saya praktekkan gitu ya. Nah, kalian wajib seperti itu ya. Jadi jangan hanya suara saja ya, tapi wajib ada muka ya. Oke, baik. Sudah selesai untuk
apa namanya, pemaparan dari, si praktik, simulasi jaringan Cisco Packet Tracer ya, dari mulai soal pertama hingga soal yang terakhir, yang keempat ya. Eee, Baik kalau begitu mungkin, sekian dari saya ya kisi-kisi, terkait mengenai tugas 3, mudah-mudahan ini sangat membantu untuk kalian ya. Bagi yang kesulitan, apa namanya, silakan, dicek kembali videonya ya, karena ini harus kalian, selesaikan dan semua bagian itu harus terhubung dengan berwarna hijau ya. Kalau masih warna merah berarti, dia, masih ada error gitu ya. Baik kalau begitu di akhiri dulu mungkin ya, sekian terima kasih dari saya, wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.